Shalom, selamat pagi. Segenap majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat GKJ Immanuel Ungaran maupun jemaat tamu yang hadir dalam ibadah tatap muka maupun yang beribadah di rumah dengan live streaming atau online pada saat ini. Kiranya damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan kita bangkit berdiri, kita masuk dalam ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama dan yang kedua. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena selayaknya dalam kehidupan kita senantiasa memuji Tuhan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama dan kedua, pujilah Tuhan Sang Raja. Sang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk saat hening sejenak untuk meneliti kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan kita sudah sejalan dengan kehendak Tuhan? Mari kita masuk saat hening sejenak. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang menciptakan manusia dan yang memberi nafas kehidupan kepada manusia. Kami selalu percaya bahwa Engkau selalu mengasihi semua ciptaan-Mu, lebih-lebih kepada manusia yang Kau ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan manusia mempunyai rancangan yang indah. Sudah seharusnya kami mempersembahkan hidup kami kepadamu, agar dibentuk menurut rencanamu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu karena kelemahan, kekurangan, dan dosa kami. Karena sering mengeluh terhadap salib yang harus kami pikul itu berat. Ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan-Mu, karena kami kadangkala lari dari rencana-Mu. Kami sering memberontak dan melawan kehendak-Mu, sehingga kami berjalan menurut pikiran dan kehendak kami sendiri. Ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan-Mu, karena dalam kami menanti-nantikan kedatangan-Mu, kami tidak berani hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami selalu berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, supaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami dalam mewujudkan hidup dalam anugerah-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga nyatakan penyesalan kita atas dosa-dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 bait pertama sampai kedua. Meski tak layak diriku. Meski tak layak
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan Allah akan menyatakan anugerah-Nya. Berita anugerah dari Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah anugerah yang besar yang dinyatakan kepada kita semua. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita semua boleh mengalami keselamatan dari Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang percaya yang sudah menerima anugerah Allah dalam hidupnya senantiasa menjalani hidup baru. Untuk itu Tuhan memberikan petunjuk hidup baru kepada kita semua. Diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan hormat dan kemuliaan bagi Allah kita secara litani. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera ada di bumi di antara manusia yang berkenan di hatinya. Ya Tuhan Allah, Allah yang menjadi Raja di sorga dan di bumi, Allah yang Maha Agung, Bapa kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami semua mengucap syukur kepadamu. Kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak Allah Bapa. Ya Tuhan Allah yang menjadi gembala kami, Engkau telah menyingkirkan dosa dari dunia ini, dan Engkau memberikan kasih anugerah kepada kami semua. Engkau telah menyingkirkan dosa dunia, kiranya Tuhan menerima doa kami. Engkau yang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa, kiranya kasih anugerah-Mu selalu berlimpah dalam hidup kami. Hanya Engkau sendiri yang Maha Kudus. Hanya Engkau sendiri yang Maha Kudus. Ya, hanya Engkau saja yang Maha Tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang ada dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita menyatakan kesanggupan kita untuk senantiasa menjalani hidup dalam firman-Nya dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 200, pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu ku pegang selalu. Dalam hidup yang akan datang.
Saatnya kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saatnya kami saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Engkau urapi dan Engkau berkati, boleh berkata-kata menurut kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Rut pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima. Dilanjutkan pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Kemudian kita sambut juga dengan Ibrani pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 28. Kitab Rut pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima, dilanjutkan pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 28. Yang demikian sabda Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang kau katakan itu akan kulakukan." Pasal yang 4 ayat 13 sampai yang ke-17. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 28.
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk mengulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat semua. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk menerima pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengarkan cerita tentang Rut. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita Rut ini memang tidak lepas dari Naomi dan Elimelek. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya kalau kita melihat cerita sebelumnya di mana ketika terjadi kelaparan, Naomi dan Elimelek itu pergi ke Moab untuk mencari makan di sana. Akhirnya Elimelek mati, anak dari Elimelek dan Naomi menikah. Dan akhirnya pun anak dari Elimelek dan Naomi pun juga meninggal dunia. Tapi menantu yang satunya kembali ke Moab, tetapi Rut menantunya mengikuti siapa? Naomi. Dan ketika suasana sudah normal, maka mereka kembali ke Israel. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tradisi Israel, kisah Rut yang mengikuti Naomi, dan tentunya ada yang luar biasa di dalam perjalanan hidupnya. Ada sebuah kebiasaan di Israel bahwa ketika suami dari anak yang sudah meninggal dari Naomi dan Elimelek itu, maka harus ada yang menebus. Jadi Rut ini harusnya ada yang menebus. Ada saudara-saudaranya yang
saudara terdekat itu untuk menikahinya. Atau dapat dikatakan dengan levirat namanya. Jadi ketika ada yang laki-laki meninggal, maka yang perempuan menantunya ini harus dinikahi oleh saudaranya terdekat. Dan pada saat itu Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, tidak ada saudara kandung dari saudara yang meninggal ini yang akan menikahi. Oleh karena kerabat terdekatlah yang berkewajiban untuk menebus janda itu. Oleh karena itu perintah Naomi kepada Rut di tempat pengirikan minta Boas. Milik Boas adalah tindakan yang biasa supaya nanti Rut itu mendapatkan perlindungan. Rut ini mendapatkan penebusan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, memang tradisi itu menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi justru yang biasa itu ada bagian rencana yang besar, yaitu penebusan Allah atas umatnya. Peristiwa ketika Boas menebus Rut dengan menikahinya, sekalipun merupakan peristiwa yang biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Israel, tapi melalui peristiwa itu kita juga mengingat akan janji Allah menebus umatnya dari dosa. Boas dengan penuh kerelaan mau menebus Rut untuk mengangkatnya dari keterpurukan dan kemiskinan. Melalui Boas dan Rut ada rencana besar Allah yang Tuhan nyatakan terhadap penyelamatan manusia. Boas dan Rut mempunyai anak. Tadi namanya siapa? Obed. Obed itu siapa? Ayahnya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Jadi Obed itu adalah kakeknya Daud. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, melalui keturunan Daud itulah lahir sang penolong bagi dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus juru selamat bagi manusia. Ternyata di balik peristiwa yang biasa di situ ada rencana besar Allah yang Tuhan nyatakan kepada dunia ini. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, dengan kasihnya Allah akhirnya datang ke dunia melalui Tuhan Yesus, melalui keturunan Daud. Lalu ia mati, menebus dan melepaskan manusia dari kuasa maut. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, sesuatu yang biasa terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dan itu terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Tetapi di balik semua itu, yang biasa itu ternyata dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk menolong. Bagi Boas, Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, dia menjadi penebus Rut. Dia menjadi penolong dari kesengsaraan, keterpurukan, dan juga kemiskinan akhir. Sehingga semua ini boleh mengangkat Rut, boleh mengalami kehidupan kebahagiaan. Tetapi di balik peristiwa itu,
ternyata ada rencana Tuhan bahwa Tuhan menolong manusia. Melalui keturunan Daud itulah Sang Mesias, Sang Juru Selamat datang untuk menebus, melepaskan manusia dari kuasa maut. Bukankah itu peristiwa yang besar di dalam kehidupan kita? Ternyata Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, di dalam setiap karya Allah, pertolongan Allah, Allah juga bisa memakai hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa saja mungkin yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Namun di balik peristiwa kecil biasa saja yang dianggap oleh manusia, tetapi Allah bisa mewujudkan rencana besarnya. Tadi saya sampaikan bahwa dahulu Allah bisa memakai peristiwa biasa seperti Rut dan Boaz, tetapi kini kita juga bisa memakai keseharian, kesederhanaan, kebiasaan yang kita pakai, kebiasaan yang ada di lingkungan keluarga kita, kebiasaan yang ada di lingkungan kita, kita pakai untuk menggenapkan karya rencana besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaannya, ketika rencana besar Tuhan sudah Tuhan nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kepada kita semua, di mana Allah telah menebus, Allah telah menolong kita, dan terus senantiasa akan menolong kita. Apakah saudara dan saya juga siap, bersedia dipakai oleh Tuhan, dan setia dalam perkara-perkara yang biasa yang ada di lingkungan kita, kita pakai untuk menyatakan rencana besar Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ini menjadi sebuah perenungan. Saya sudah ditolong, sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara sudah ditolong dan ditebus oleh Tuhan. Oleh karena rencana besarnya bukan hanya kepada kita. Rencana pertolongan Allah, penebusan Allah bukan hanya kepada kita. Maka saudara pun juga dipakai oleh Tuhan. Tidak harus melakukan hal-hal yang spektakuler, tetapi hal-hal yang biasa yang ada di dalam hidupmu, mungkin itu kecil sekalipun, belah engkau pakai untuk menjadi alat untuk menyatakan rencana besar Tuhan melalui hidupmu. Hal yang biasa itu dipakai untuk menyatakan karya kasih-Nya. Mari kita bertekad untuk menjadi alat bagi rencana Tuhan untuk mendatangkan berkat dan keselamatan. Sudah selayaknya kita mengupayakan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan bagi Allah yang menolong, yang menebus kita. Dan tentunya hal yang terbaik yang harus kita kerjakan adalah bagi sesama. Satu kali Tuhan Yesus datang mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Kita pun juga menjadi alatnya untuk mempersembahkan hidup kita untuk menyatakan karya pertolongan Allah, penebusan Allah kepada sesama kita. Ya, melalui hal yang biasa, melalui setiap hari di dalam kehidupan kita, dengan melakukan kehidupan yang wajar di tengah-tengah kehidupan kita bersama, yang tentunya yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan biarlah karya penyelamatan Tuhan senantiasa ada dalam hidupmu, dan hidupmu senantiasa ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Setelah kita bersama-sama boleh merasakan karya pertolongan dan penebusan Allah atas kehidupan kita semua, dan itu senantiasa kita imani dan yakini dalam kehidupan kita, mari dengan tangan di dada kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat-Mu yang ada di dunia ini. Kepada para pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau memberikan kekuatan supaya dapat mewujudkan keadilan dan kedamaian. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan. Kepada saudara kami yang sedang mengalami kesedihan karena sakit, Ibu Jito, Bapak Sulistyo, Bapak Sumpeno, Ibu Munarti Subandi, Ibu Nurrohim, Bapak Ibu Tugiman, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, kami mohon pemulihan dan kekuatan dari Sang Penebus. Kiranya jemaat-jemaat-Mu mendapatkan kembali kesatuan baptisan yang menyatukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya jemaat-jemaat-Mu dapat mewujudkan persekutuan dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami mohon kekuatan Sang Kristus. Dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan doa kami ini dengan percaya kepada kasih anugerah-Mu dalam Putra Tunggal-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Pada perjamuan ini
Anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Belajar dari Yesus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Mari kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus ini dengan pujian Kidung Jemaat 368 bait pertama dan ketiga, pada kaki salib-Mu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, mari kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di sorga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, terimalah, terimalah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari roti ini kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. 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 Yang tengah untuk anak. Yang tengah untuk anak.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari anggur ini kita minum bersama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur atas perjamuan kudus saat ini dengan memuji Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 158, Haleluya bagi anak domba Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Saudara-saudaraku, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sungguh melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, ataupun juga persembahan perjamuan kudus, ataupun persembahan lainnya. Dengan memuji Tuhan, nyanyikanlah Kidung Baru 134, bait pertama dan keempat. Terima kasih, ya Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, ungkapan sukacita kami
atas kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami setiap hari, atas pemeliharaan iman kami melalui perjamuan kudus yang boleh kami rasakan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk terus merasakan karya anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan ini, kuduskan, berkati, boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mampukan kami untuk terus senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup bagi kemuliaan bagi Allah, seperti halnya Kristus yang mempersembahkan hidup bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, jika nanti sebentar lagi kami bersama-sama akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua, nyanyikanlah Kidung Baru 189, bait pertama dan kedua, pegang tanganku. Ikutkan Tuhan.
Kita semua diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu memberitakan kasih, damai sejahtera, kebenaran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Shalom. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Lukas Heri Purnomo. Kiranya damai Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Izinkan kami dari majelis menyampaikan beberapa informasi dari gereja. Yang pertama, PAPD kelompok Irmon akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 jam 7 malam di Gereja Mapagan. Rapat MPH GKJ Immanuel Ungaran untuk yang lama dan baru untuk membahas persiapan RAPBG 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 November 2021 jam 11.30 di Gedung Gereja Swakul. Mohon perhatian serta kehadiran dari MPH lama dan baru GKJ Immanuel Ungaran. Rapat Panitia Hari Besar Kristen 2021 untuk persiapan Natal dan Tahun Baru 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 November 2021 jam 11 di Gereja Swakul. Dimohon perhatian dan kehadiran dari seksi-seksi yang terkait. Baptis anak atas nama Salum Jen L. Sutrisna, putra Bapak Budiawan Sutrisna dan Ibu Ambar Wulandari akan dilayankan pada hari Minggu 14 November 2021 di Gereja Mapagan. Untuk perjamuan kudus reguler yang akan dilayangkan di Mapagan dan di rumah doa akan dilayangkan tanggal 14 November 2021. Biston syukur menang 100 hari meninggalnya Ibu Siti Murfiko, istri Bapak Amsal Gunario, akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 November 2021 jam 17 atau jam 5 sore di rumah keluarga Bapak Amsal Gunario, alamat Payung Mas Raya di 85. Dimohon kehadiran warga kelompok Zaitun. Dan yang berulang tahun minggu ini dan seminggu yang ke depan, Ibu Pelangi dari kelompok Sion, Ibu Sri Wahyuni dari kelompok Sion, Ibu Irinda Dewi dari Efrata, Bapak Nopi Saryadi dari kelompok Getsemani, Ibu Supriyati Ningsih dari Hirmon, Bapak Budiawan Sutrisna dari kelompok Hirmon, anak Caroline Novia Pramesti Wibowo dari kelompok Hirmon. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun. Mohon dukungan doa dari jemaat kepada yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 406 bait pertama dan ketiga. Ya Tuhan, bimbing aku.